Sini. Saudara, mas. Diam. Jangan. Bawa sini. Bawa sini orangnya, bawa sini. Bawa sini. Sini. Bawa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan penanya sebelumnya bahwa tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Pertama yang mau saya tanyakan adalah, saya admin Generasi Muda NU Sumatera Utara. Saya Aswaja NU Center Sumatera Utara. Saya Ansor dan Banser Sumatera Utara. Apa yang dituduhkan kepada Banser, Ansor, Generasi Muda NU, Islam Nusantara, saya rasa semuanya kosong. Kenapa? Terlebih-lebih kasus Mamah Dede menganggap sesat Islam Nusantara. Kalau kita menganggap bahwa Indonesia hari ini masih punya ulama, kita punya ulama banyak. Saya alumni Jember, murid dari Kiai Haji Idrus Ramli. 3 tahun tinggal di rumah beliau, jadi supir beliau. Saya yakin Gus Nur kenal dengan Kiai Idrus Ramli. Saya murid beliau. Saya jadi supir beliau 4 tahun saya di sana, 3 tahun saya di sana. Mengenai Islam Nusantara, agaknya perlu diklarifikasi. Bahwa Islam Nusantara itu, ya maklum yang saya dengar Gus Nur ini nggak pandai baca kitab. Ya, Gus. Ya, enggak, udah. Lanjutin aja, biar kita klarifikasi. Biar kita klarifikasi. Ada pesan kepada jamaah. Kami berharap biarkan dulu abang ini untuk menyelesaikan, ya kan? Kemudian nanti biar dijawab sama Gus Nur. Setuju ya? Setuju? Nah, jadi kita biarkan beliau memberikan pertanyaannya sampai nanti kiai kita menjawab. Mungkin demikian. Sepakat semua? Sepakat? Takbir. Pertanyaannya langsung. Iya sih saya tanya. Kita punya ulama banyak, ada Kiai Afifuddin, ada Kiai Mimun Zubair. Ulama-ulama sepuh luar biasa. Beliau nyantri di Makkah, nyantri di Mesir, nyantri di Maroko, nyantri di luar biasa di mana-mana. Guru-gurunya juga luar biasa. Ada yang muridnya Habib Alwi Al-Maliki, ada yang muridnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Banyak murid-muridnya. Kalau berbicara Islam Nusantara ya. Iya, ini saya mau tanya. Ya, Islam Nusantara itu kan kalau dari segi ilmu nahwu itu bentuknya adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Artinya Islam di Nusantara. Islam di Nusantara ini memang berbeda dengan Islam yang di luar. Kalau di sini ada beduk, di Mekah nggak ada beduk. Kalau di ya ini mau saya tanya sebentar loh. Iya. Pertanyaannya sudah? Ya bentar belum. Santai Mas. Dingin kan dingin. Kan dingin ya. Kan dingin gitu ya. Ya, belum. Sini. Saudara, mas. Diam. Jangan. Bawa sini. Bawa sini orangnya, bawa sini. Bawa sini. Sini. Bawa sini. Oke, stop. Oke. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar dijelaskan. Jangan pergi, dijelaskan dulu. Nggak boleh saya nanya? Ya sudah, Mas. Perhatikan satu, langsung tanya. Apa tanyanya? Langsung Tanya terus. Saya minta kaidah usul fikih dari para ulama. Kaidah mana yang menyalahkan istilah Islam Nusantara? Udah cuman itu. Udah, Sana bergerak. Sana. nggak apa-apa. Udah biar sakit. Udah sana. Biar yang lain bisa nengok. 2 orang udah. Bosan sembelih. Jangan pergi biar didengar. Udah, dek. Nyaman. Netral.
netral, netral. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sudah, saudaraku, saya jawab pertanyaannya. Assalamualaikum kepada seluruh saudara-saudara kami. Mari kita tertib, yang berdiri kami harapkan dengan amat sangat untuk sama-sama kita duduk dulu, yuk. Kita duduk dulu. Kita duduk dulu. Setuju untuk duduk? Setuju untuk duduk? Ayo duduk dulu kita. Sebelum dijawab sama guru kita, duduk dulu kita. Hanya ada satu orang yang berdiri, yaitu guru kita dan juga tim pengamanan. Udah, kita duduk semua, termasuk juga saya. Setuju? Udah, ayo duduk. Oh iya. Oke, saudaraku, saya tarik beberapa poin ya. Poin pertama, tadi beliau sempat nyeletik sedikit. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya dapat hidayah ketika saya sudah punya anak, masih umur 2 tahun, lapar-laparnya, haus-hausnya, nggak punya uang. Saya dapat hidayah ketika sudah nikah. Masalah mondok nggak mondok itu takdir mubrom saya. Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi anaknya Zainuddin MZ. Kalau boleh milih. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Yang penting saya bermanfaat untuk orang lain. Di pondok pesantren saya ada orang yang hafal kitab kuning tak gaji. Saya nggak bisa kitab kuning, tapi bisa ngasih makan orang yang bisa kitab kuning. Ya, itu yang pertama. Saya nggak pernah mondok. Dan ini bukan saya sembunyikan. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Kalau nggak terima, protes sama Allah sana. Nah, yang kedua, Islam Nusantara. Diakui atau tidak, suka tidak atau bagaimanapun juga, Islam Nusantara baru ada dan lahir di rezim ini. Sebelum ini nggak ada. Oke mas, nggak usah pakai dalil-dalil yang fikih-fikih, saya cukup dalil akliyah saja. Anda setuju nggak Islam Nusantara? Sudah, ini dalilnya. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya, saya nggak ngerti Al-Qurannya. Sudah. Ayo. Sabar. Assalamualaikum. Sekali lagi ikhwah sekali lagi, jika ada yang melakukan provokasi berarti dia kecebong. Sudah? Jadi kalau Anda tidak mau kita katakan kecebong, jangan provokasi. Biarkan teman kita nyampaikan aspirasinya. Sudah? Kita sama-sama muslim, kita lanjutkan lagi. Ayo. Anda setuju nggak Islam Nusantara? Ini sudah dalil, ini namanya dalil akliyah. Dalil ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Belum selesai saya jawab. Lanjut.
Ya, ya. Takbir. Ya, jadi mau ndak mau ya ini Pak Polisi, semua yang hadir, Anda akui atau tidak, Islam Nusantara itu pro kontra dan polemik. Saya termasuk orang yang tidak setuju, biasa itu wajar. Karena menurut saya Islam Nusantara itu ndak ada. Aneh-aneh, adzan di gereja, sholawatan di gereja. Ya, terus masalah akun generasi muda NU tadi ternyata beliau adminnya, ngaku adminnya. Silahkan dicek sendiri akun generasi muda NU itu. 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi, Tengku Zulkarnain, Bakhtiar Nasir, Felixio, Gus Nur. Ada jejak digitalnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ayo kita hitung. Tadi dapat berapa tadi? Belum ya? Ya kalau Anda misalkan mau milih Islam Nusantara ya nggak apa-apa, silakan. Ini pengajaran paling seru ini. Nanti viral di media sosial ini. Ya sudah, ayo. Ini yang berdiri duduk biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang. Ya, Islam itu ya Islam rahmatan lil alamin. Ya seperti itu sudah. Antum menjawab Islam Nusantara. Nah, nih. Saya setuju dengan menusantarakan Islam. Betul? Dari Aceh sampai Raja Ampat Papua menusantarakan Islam. Itu yang saya setuju. Tapi Islam Nusantara hari ini kalau saya campur sama istri saya, kemudian saya nggak mandi wajib, boleh nggak masuk masjid? Ini ada orang masuk masjid bukan seakidah sama kita. Apakah itu Islam Nusantara? Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-hadirun, mudah-mudahan insyaallah acara ini barokah. Ya, acara ini menunjukkan fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Surah At-Taghabun. Di hari Jumat ini dinampakkan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan habis hitung suara lagi. Hitung infak. Mudah-mudahan acara ini kita akhiri dan kemudian kita sholat berjamaah asar, insya Allah. Jadi kita tertib, jangan terpancing. Kita sudah orang-orang yang bukan akal dungu, tapi kita siddiq, tabligh, amanah, fatona. Sikit aja kita buat rusuh, hancur semuanya. Paham? Ya, saya emosi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ustadz Gus Nur kita undang di sini, betul? Bukan dihina. Nggak boleh nunjuk-nunjuk gini sama ulama. Itu kaji kita sama mualim-mualim dulu. Ya, kita marah, orang berilmu kita hinakan. Kalau bahasa Medan kuletup kok nanti. Jadi insyaallah habis acara ini selesai, kita berjamaah. Ingat, orang munafik nggak bisa asar berjamaah. Ya, orang munafik nggak bisa asar berjamaah. Itu aja Gus Nur, Islam Nusantara tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan memang begini Bu, saya ini kan NU, ya lahir di Jawa, otomatis NU lah, darah saya ini NU. Kan sebelum ada rezim ini NU baik-baik saja sebenarnya. Nggak ada banser joget, celananya melorot-melorot, nggak ada yang bubar-bubarkan pengajian, khitoh dulu. Ya, samalah di polisi juga ada oknum, ada polisi baik, ada polisi oknum, ustadz juga, ustadz oknum, ustadz baik, banser juga ada oknum, ada yang lurus, jangan-jangan tadi oknum mungkin. Wallahualam bisawab. Ya, oke, enggak apa-apa. Jadi memang ya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Pak Ustadz. Saya memantau, maksudnya saya mendengar ceramah Ustadz. Dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz,
temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Atau membuka ceramah-ceramah isi Al-Quran yang lain? Satu lagi, tenang ibu-ibu. Kita perdengarkan dulu opsi kita. Tadi Bapak Ustadz bertanya, apa kita mau ganti tema? Saya kepingin ganti tema, Pak. Karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Terus saya bertanya. Ya, tolong mohon di sabar dulu. Kita dengarkan dulu opsi kita. Silakan opsi. Saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas, Pak. Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam. Cebong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Untuk jamaah, coba tahan, biarkan kita kasih kesempatan Ukti untuk bertanya. Tolong untuk menahan diri. Ya, kepada jamaah. Benar, Pak. Silakan duduk dulu. Kita dengarkan Ukti kita untuk menjawab pertanyaannya dulu. Daripada sampaikan kepada Ustaz kita. Ya, sama-sama kita ucapkan takbir. Ya, sudah tenang kan? Ya, kita duduk dulu, kita calling down dulu. Kita persilakan, sudah ada lagi Ukti, sudah selesai? Belum selesai, Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Sabar sama apa nih? Sama kita bertanya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Ibu mohon izin langsung aja pertanyaannya. Ibu langsung pertanyaan. Ibu langsung pertanyaan. Ibu langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Langsung pertanyaannya, Bu, langsung. Langsung pertanyaan. pertanyaan saya, Nah, pertanyaan saya, Bapak hanya menjatuhkan pemerintahan. Dah? terus jamaah mohon keamanan ya. Tolong ya, tolong ya, duduk semua duduk. Bapak, udah Bapak. Ya, kepada seluruh panitia untuk menentukan dulu. Para jamaah Kasih batas. duduk kembali. Kasih batas. Sudah perlu kita dengarkan. Ibu, tetap Ya, sharing. Sharing aja Bapak. Kita kan sharing. Oke. Duduk aja, makan yang duduk. Tadi ngomong kan suruh berhenti dulu bentar biar disampaikan juga. Ini larut. Tolonglah dulu lah, tolonglah dulu. Yang lainnya udah digubres. Ini orang kiriman, Pak, Bang, tanggapi ibu kesana aja fokusnya Bu, biar nggak ketemu suami ya. Langsung aja pertanyaannya. jadi Ya. Insya Allah. Tolong, jangan ada yang ngapa ya, tolong jangan. Iya, makanya. Pak, halo. Kita save. Kita tolong minggir dulu. Oke Bu, mainkan Bu. Nggak diam, dengar dulu. Udah. Coba Bapak, ngomong aja. Pak Ustadz, Kami dari kepolisian, kami minta kepada atau cukup gara-gara ini jadi rame. Gimana Bu? Habis sudahi dulu ya. Gimana Bu? Nah, langsung aja. Udah. Nanti kalau nggak jelas saya ulangin pertanyaan Ibu di sana. Gimana Bu? Nah, coba mainkan. Udah ngomong aja. Nanti saya langsung ke sana nyampaikan pertanyaan Ibu.
Nanti saya ke sana lanjut menyampaikan pertanyaan ini. Saya belum selesai. Oke, apa pertanyaannya, Bu? Saya belum selesai. Pertanyaannya, Bu, pertanyaannya langsung aja ngomong. Bapak, Terus. Bapak terlalu menjelek-jelekkan pemerintah. Oke, satu. Ini negara demokrasi, Pak. Oke, terus. Ini negara demokrasi. Pertanyaannya. Kenapa? Mengapa? Kenapa? Mengapa Bapak pojokkan Pak Jokowi? Oke, satu. Pilihan ada dua, Pak. Oke. Udah terus. 01 dan 02. Oke, terus. Tolong Bapak sebutkan kelebihan-kelebihan dari Pak Prabowo. Oke, dah Itu saja. Oke. Ikhwan, pada panitia kami persilakan untuk ambil mikrofon dari Sudah Ikhwan, biar dijawab. Sudah, biar dijawab. Para seluruh jemaah kami persilakan untuk duduk kembali karena sebentar lagi Ustaz kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Ana minta semuanya untuk duduk. Ayo, cek. Pada seluruh panitia, kalau untuk duduk Cek. Saya jawab. Sudah. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. ya sekali lagi Ayo. seluruh jemaah kita untuk duduk ya untuk tertib agar pertanyaan tadi akan kita jawab bersama-sama. Saya jawab. Bismillah. Ayo ke sini, fokus. Yang di panggung Fokus. yang depan saya, tolong duduk semuanya bapak-bapak. Ya, duduk semuanya biar yang di depan kita juga bisa mengikuti kita di depan sini. Ya, kepada Ustaz Canur kami persilakan dengan segala hormat. Ya. Sudah? Boleh saya jawab? Sudah diam, kalau saya mau jawab diam. Fokus. Pertama, saya mulai dakwah tahun 98 dan saya berubah seperti ini mulai ada rezim ini. Silahkan tonton ceramah saya di YouTube sebelum ada rezim ini. Sebelum ada rezim ini, saya kalau dakwah selalu bahas bagaimana caranya sholat khusyuk. Sebelum ada rezim ini, saya selalu membadah bagaimana alam barzah lewat dakwah dalam kubur. Ya. Sebelum ada rezim ini, saya selalu ceramah bagaimana caranya hidup sehat, kaya raya, jasmani, rohani, ekonomi, dan waktu. Itu sebelum ada rezim ini. Itu yang pertama ya. Berarti ibu belum lengkap nonton video saya. Sekarang yang kedua. Kan tadi beliau ngomong ini negara demokrasi. Perhatikan yang kedua, itu ngomong ada Pak Polisi itu. Mudah-mudahan Pak Polisinya netral. Saya tidak pernah merendahkan pemerintah. Justru pemerintahlah yang merendahkan dia sendiri. Janji nggak import. Janji buka 1 juta lapangan pekerjaan, bohong. Ada 100 janji. Bukan saya yang merendahkan, tapi rezimnya yang merendahkan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Sebentar, saya belum selesai. Nah, sekarang saya lanjut. Apa nggak ada tema yang lain? Apa nggak ada tema yang lain? Nanti kalau rezimnya ganti, temanya ganti. Apa nggak ada tema yang lain? Jamaahnya yang minta tema ini. Ayo sekarang saya mengaji kitab bab datang bulan, mau? Anda nggak butuh apa? Fikih, sholat, waris, nikah, Anda nggak butuh. Yang Anda butuhkan sekarang kecerdasan berpikir, keberanian menyuarakan kebenaran. Nah, saudaraku, sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Pertanyaan terakhir, saudaraku, ya.
Terakhir, apa prestasi Prabowo? Enggak, saya jawab. Bukan banyak. Ngapain nanya prestasi Prabowo? Dia belum pernah jadi presiden. Ngapain nanya prestasi Prabowo sedangkan Anda belum pernah mempercayai dia jadi presiden? Kalau nanti Prabowo jadi presiden bertingkah seperti ini, saya kritik. Saya bukan orangnya Prabowo. Tidak ada Prabowo terserah. Saya tanya, ibarat negara ini pesawat, keselamatan penumpang tergantung siapa? Saya tanya, siapa pilih sekarang? Jokowi. Pasti sibuk nyalakan Prabowo. Ekonomi anjlok, janji diingkari, ulama dibentur-benturkan, semuanya tarut-marut. Siapa presidennya? Siapa kepala rumah tangganya? Kenapa nanya Prabowo? Prabowo bukan siapa-siapa. Takbir. Relax. Ini bukan emosi, ini acting. Mana yang live? Hei Pak Prabowo, awas kalau engkau jadi presiden dan kau dolim seperti sekarang, aku garda terdepan memusuhimu. Aku rakyat. Banyak orang kecil yang menahan, gak berani bersuara. Aku mewakili suara rakyat kecil. Dan resikonya sudah jadi tersangka dan siap di penjara. Bos, apa masih ada? Apalagi yang mau ditanyakan? Oke Pak jamaah, mohon perhatiannya. Kita simak dulu, apa yang disampaikan Ustaz. Ya, kita fokus ke depan, simak dari penyampaian Ustaz. Ya, jadi ini saudara. Oke, saya turunkan intonasinya ya. Saya turunkan. Yang namanya materi dakwah itu nggak akan pernah habis di dalam otaknya penceramah. Saya nulis buku, saya nulis 13 judul buku. Yang namanya penulis tidak akan pernah kehabisan ide. Saya pencipta lagu, yang namanya pencipta lagu tidak akan pernah kehabisan imajinasi. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Itu kalau mau tak jadikan materi sampai subuh bisa. Kehormatanku engkau hancurkan, nama baikku engkau cemarkan, harga diriku engkau rendahkan, kesabaranku engkau remehkan. Hasbunallah. Itu kalau tak jadikan materi sampai subuh bisa. Ada berjuta materi di otak saya. Kenapa nggak dipakai? Karena rezimnya seperti ini. Dan Anda jauh-jauh undang saya pasti kepengen dengar saya seperti ini. Saya nanya sama panitianya, Pak Polisi, gak salah undang saya. Tidak, Gus, rakyatnya sudah kompak, semua pengen lihat Gus Nur. Rupanya ada malampir. Malampir.
Sudah, jawabannya kurang. Ya Pak, sudah puas apa kurang? Pertama, materinya nggak akan habis. Kedua, karena saya ikuti cara berpikir jamaahnya, saya ikuti alur. Yang ketiga, ya karena memang zamannya sudah seperti ini. Yang keempat, saya nggak pernah merendahkan Jokowi apalagi pemerintah, yang merendahkan dia sendiri. Ngomong bahasa Inggris salah-salah. Apa kalau nggak merendahkan dirinya sendiri? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja salah-salah. Jadi dia sendiri yang merendahkan, bukan saya. Nggak bisa ngimami sholat, maksa ngimami sholat. Salah-salah. Bukan saya yang ngomong, Anda tahu kok. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, kalau memang ini demokrasi ya boleh, ayo. Kita pernah nggak ganggu Projo? Enggak, mau bikin acara terserah 3 hari 3 malam suka-suka dia. Namanya demokrasi. Jadi yang merendahkan bukan saya. Bahkan kalau Anda tahu, saya kasih bocoran. Anda tahu sebenarnya Ngabalin itu yang menjelek-jelekkan Jokowi sebenarnya penjilat. Jokowi itu kurang gizi, kan ngomong gitu dia. Nah, Bu, lebih baik protes ke Ngabalin daripada saya. Jokowi itu kurang gizi, Jokowi itu antek-antek asing, gitu Ngabalin. Begitu dikasih jabatan Angkasa Pura, komisaris Angkasa Pura, rubah. Jokowi wakil Tuhan. Dingin notanya ya. Nah, saya tak lanjut ke saat ini ya. Ya, pertanyaan Ustaz Abdullah. Apa tadi pertanyaan lupa? Oh iya. Ustaz, saya ditangkap, bukan ditangkap, saya dilaporkan, disidik mulai jadi saksi sampai jadi tersangka. Itu bukan karena ceramah saya. Kata gitu. Saya bahkan kalau mau sebenarnya tangkaplah saya gara-gara ceramah saya, tapi sampai sekarang tidak ada yang berani nangkap saya gara-gara ceramah saya. Contoh ini, rezim ini pembohong. Ayo tangkap saya gara-gara itu. Seneng saya. Kita buka di pengadilan nanti. Saya dilaporkan bukan gara-gara itu, Pak. Saya dilaporkan gara-gara pencemaran nama baik bangsa. Yang menurut saya Banser itu walaupun nggak dicemarkan sudah cemar sendiri namanya. Jadi gini Pak, ayo mumpung ada Pak Polisi, mumpung lengkap ini, saya seneng ini. Pak, ada Ansor sama Banser demo di depan Polda Palu, coba dilihat di Google itu. Demo di depan Polda bawa spanduk. Tulisannya begini: tangkap Ustadz provokator, tangkap Ustadz gadungan, tangkap Ustadz pencemaran nama baik, apalagi tangkap Ustadz memecah belah bangsa. Itu tujuannya. Foto saya disorasi dulu. Itu Pak delik aduannya. Perhatikan Pak, perhatikan ini sudah sering di YouTube ini. Nih saya polisi. Umpama saya polisi, datang Pak Polisi, lapor. Saya mau melaporkan Gus Nur 4 delik aduan. Tolong tangkap Gus Nur.